Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Sempat meresahkan warga Garut, wanita muda yang membuat konten foto dan video porno di media sosial ditangkap polisi. Belasan rumah warga dan jalan di wilayah Cikoneng, Kabupaten Ciamis retak-retak akibat pergerakan tanah. Warga Sumedang Kota mulai berburu bendera merah, putih, dan umbul-umbul jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ya, mengawali berita hari ini, puluhan mahasiswa di Sumedang berunjuk rasa di depan gedung DPRD memprotes revisi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Demonstran menuntut penghapusan beberapa pasal yang dinilai bermasalah. Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Sumedang mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sumedang pada Senin sore memprotes sejumlah pasal RKUHP yang dinilai bermasalah. Puluhan mahasiswa ini berorasi dan teatrikal sebagai bentuk protes. Kericuhan nyaris terjadi karena puluhan mahasiswa ini tak diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD. Kita sebelum-sebelumnya ada isu RKUHP, kita bersama teman-teman mahasiswa Sumedang yang lainnya, kita berdiskusi, kita kajian, kita membuat sebuah naskah akademik. Kita sudah pegang naskah akademik itu. Kita bikin kajian-kajian dengan data yang konkret. Kita pengen masuk ke dalam, pengen berdiskusi, berdialog terkait pasal RKUHP. Kenapa seperti itu? Masa kami harus ke Jakarta kalau misalkan ada isu nasional sih? Sedangkan apa fungsinya dari terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah? Meski sempat cekcok, puluhan mahasiswa ini akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPRD, berdiskusi di ruang rapat utama DPRD dengan pengawalan ketat polisi. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa menyoroti sejumlah pasal. Mereka meminta pemerintah segera menghapus pasal yang dinilai bermasalah dan berpotensi menjadi pasal karet. Di antaranya pasal penyelenggaraan demonstrasi, pasal penghinaan terhadap presiden, pemerintah dan kekuasaan umum atau lembaga negara. Namun pihak DPRD tak bisa memberikan solusi karena hal tersebut merupakan kewenangan DPR RI dan pemerintah pusat. Intinya tadi mereka sudah sampaikan semua aspirasinya dan secara umum bahwa DPRD sebetulnya tidak bisa memberikan solusi apa-apa karena itu kebijakan pusat. Kita hanya menampung saja aspirasi mereka yang tentu juga kalau ada kesempatan kami teruskan ke pemerintah pusat tentunya ya, ke DPR RI dan pemerintah. Hanya sebatas itu. Usai berdialog dan menyampaikan aspirasi, puluhan mahasiswa ini akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Ya, polisi berhasil menangkap spesialis pembobol brankas minimarket di rumah kontrakannya di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari belasan minimarket yang dibobol, total uang yang dicuri pelaku mencapai 100 juta rupiah. Ecep Rizwan, pelaku tunggal sekaligus otak dari pembobol brankas belasan minimarket di 6 kabupaten di Jawa Barat akhirnya ditangkap Resmob Satreskrim Polres Cimahi di rumah kontrakannya di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku yang sebelumnya masuk daftar pencarian orang berhasil ditangkap setelah tim penyidik mengintai keberadaannya. Awalnya pelaku sempat mengelak saat diinterogasi polisi. Namun saat polisi mencocokkan foto KTP minimarket dan sejumlah barang bukti, pelaku tak bisa mengelak mengakui perbuatannya. Dari 17 minimarket yang berhasil dibobol, total uang yang dicuri pelaku sebesar 100 juta rupiah. Modusnya adalah setelah toko Alfamart itu tutup jam 10 atau jam 11 malam atau di atas jam 12 malam, dia melalui pintu belakang atau lewat genteng atau lewat atap pantat dengan membawa segala perlengkapan yang ada termasuk las. Jadi selain memperlengkapi dengan palu, obeng, gunting, dan dia membawa tabung untuk kelas. Sementara pelaku mengakui uang hasil kejahatannya habis digunakan untuk bermain judi online atau daring. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan hukuman 5 tahun penjara.
Ecep Ridwan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, kita ke informasi lain. Sempat meresahkan warga Garut, wanita muda yang membuat konten foto dan video porno di media sosial ditangkap polisi. Polisi menangkap seorang wanita muda yang menyajikan konten video dan foto porno di media sosial. Pelaku berinisial D merupakan warga Sukawening, Kabupaten Garut yang ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Cihampelas, Kota Bandung. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menjual konten porno dengan harga berkisar antara 300 hingga 400 ribu rupiah per video. D sudah 2 bulan menjalankan praktik tersebut dan sudah mengantongi keuntungan puluhan juta rupiah. Kami mendapati bahwa terdapat 3 akun Instagram gitu ya, yang di situ pelaku berupaya untuk mentransaksikan video-video tentang dirinya, khususnya yang mengandung pornografi. Ya, berawal di situ dari mulai awalnya adalah live Instagram dengan mencoba untuk melakukan setengah bugil sehingga akhirnya menarik perhatian dari para konsumennya untuk melakukan direct message. Meski sering menjual konten porno, D mengaku tak pernah melayani lelaki hidung belang. Terus setelah itu ada yang minta kamu melayani langsung nggak? Suka ada. Tapi kamu pernah melayani langsung atau hidungannya? Enggak. Tidak. Sebelumnya akun Instagram berinisial CC menjadi sorotan karena menawarkan konten seksi dan pornografi. Masyarakat pun resah karena ada salah satu video memperlihatkan payudaranya yang disiarkan secara langsung meski hanya dengan durasi singkat. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kebun Kota menangkap komplotan pengganjal ATM lintas provinsi asal Lampung. Ketiga pelaku ditangkap saat akan beraksi di Surakarta, Jawa Tengah. Foto ini memperlihatkan dari 3 pelaku, 2 diantaranya dihadiahi timah panas di bagian kaki karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Dari para pelaku, polisi sita sejumlah barang bukti puluhan kartu ATM, tusuk gigi, telepon genggam, dan mobil sewaan yang digunakan pelaku saat melakukan tindak kejahatan. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing, mulai dari memantau nomor PIN ATM korban, menyelipkan tusuk gigi, dan mengawasi situasi. Atas perbuatannya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Sekali lagi tersangka ada 3 orang, yaitu SY, AHS, dan juga AST, yang memiliki peran tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu SE melakukan ganjal ATM-nya dengan menggunakan tusuk gigi, sedangkan HS berperan untuk mengintip pada saat korban memencet nomor PIN, dan juga AST berperan sebagai pengemudi dari para tersangka. Seorang pemuda mencuri 2 kotak amal di salah satu masjid di Kabupaten Bandung. Polisi saat ini masih sulit mengidentifikasi pelaku. Sudah ketiga kalinya Masjid Rahmat Adam Al-Inayah yang berlokasi di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung disatroni pencuri kotak amal. Pukul setengah 4 pagi, pelaku mengendap-endap memanjat dinding lalu masuk dalam masjid melalui lubang ventilasi. Setelah berhasil masuk, pelaku kemudian mencongkel 2 kotak amal dan menguras isi kotak amal yang akan digunakan oleh pengurus masjid untuk pembangunan masjid dan santunan anak yatim. 2 buah kotak kecileng, yang satu yang besar dan yang kecil sudah ada di tengah masjid, yang biasanya tersimpan yang satu di depan pintu, yang satu lagi di belakang mimbar. Setelah dicek, ternyata kunci pada rusak, kunci pasang-pasang gemboknya, termasuk yang besar yang kecil juga, dan di dalamnya isi kotak itu ya terkuras habis lah. Meski sudah membuat laporan, namun pihak polisi masih kesulitan mengungkap identitas pelaku yang diduga masih orang yang sama. Pengurus masjid memastikan pelaku bukanlah warga sekitar. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ya, dalam kurun waktu 1 bulan, Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi Kota berhasil menangkap 22 pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta obat keras ilegal.
Puluhan pelaku beserta barang bukti diamankan di 17 wilayah di Sukabumi. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita puluhan gram sabu-sabu, ganja, dan puluhan ribu butir obat keras ilegal senilai 500 juta rupiah. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 111 hingga 114 nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Kemudian melakukan pengungkapan sebanyak 17 kasus, kemudian dengan 22 tersangka. Adapun barang bukti yang kemudian berhasil diamankan oleh Sat Narkoba untuk sabu seberat 82,43 gram, kemudian ganja seberat 68,9 gram, obat-obat berbahaya dari berbagai merek sejumlah 61.000 butir, kemudian psikotropika sejumlah 1.300 butir. Dari barang bukti tersebut kalau kemudian kita uangkan, maka kemudian akan menyentuh di angka hampir mendekati 500 juta rupiah. Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sempat meresahkan warga Garut, wanita muda yang membuat konten foto dan video porno di media sosial ditangkap polisi. Belasan rumah warga dan jalan di wilayah Cikoneng, Kabupaten Ciamis retak akibat pergerakan tanah. Warga Sumedang Kota mulai berburu bendera merah putih dan umbul-umbul jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus.